Jamaah rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menuliskan sebuah pembahasan, yaitu Kitabul Fadail. Kitab Al-Fadail, yang artinya kitab yang mencakup fadilah, keutamaan. Ini kitab yang memotivasi seorang hamba untuk beramal. Berapa banyak buah-buahan yang terkadang kita tidak menyukainya, tapi tatkala disebutkan khasiat-khasiatnya, keutamaan-keutamaannya, kita jadi tertarik untuk mengkonsumsi buah tersebut. Tidak sedikit dari sayuran-sayuran yang kita tidak suka untuk memakannya, tapi tatkala ada yang menjelaskan bahwa sayuran ini mengandung dan kaya vitamin serta gizi, akhirnya kita mulai mengkonsumsi. Jadi mengetahui keutamaan sesuatu, khasiat sesuatu, biasanya akan mendorong kita untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan terhadap sesuatu tersebut. Seorang yang mengetahui bahwa ternyata gula yang kita konsumsi setiap harinya, di kopi kita, di teh kita, di jus kita, itu berbahaya untuk tubuh kita apabila kita tidak melakukan aktivitas yang banyak untuk membakar kalori yang dihasilkan dari gula tersebut. Ketika orang tahu itu, dia mulai meninggalkan gula. Jadi itulah pentingnya ilmu. Di sini Al-Imam Nawawi memulai pembahasan tentang fadail, tentang fadilah dengan fadail kitabillah, dengan keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan kitabullah, dengan Al-Quran Al-Azim. Beliau mengatakan babu fadli qiraatil Quran, bab fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah kalamullah. Jadi di dalam mushaf tersebut, itu adalah kalamullah azza wa jalla, firman Allah yang Allah mengucapkan secara hakiki, kemudian didengar oleh Jibril alaihissalam, kemudian Jibril membacakannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Kata Allah, Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam ini. Siapa yang membawanya turun? Ruhul Amin, Jibril alaihissalam yang membawanya. Kemudian diturunkan ke hatinya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai pemberi peringatan. Al-Quran turun ke dalam hati karena hati adalah tempat untuk memahami, untuk mengetahui, untuk memikirkan, agar Nabi SAW menyampaikan Al-Quran ini kepada umat manusia. Di ayat lainnya, di surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi ketika Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi ingin mengikuti bacaan Jibril secara cepat. Tergesa-gesa Nabi SAW. Maka Allah melarang, jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membaca apa yang sedang dibacakan Jibril.
Maka diperintahkan Nabi SAW untuk diam. Kan kadang-kala ada orang ditalkinnya, diperintahkan untuk dibacakan sesuatu agar dia mengulangin. Ketika bacaan belum selesai, dia sudah berusaha untuk mengulanginya. Allah larang. Allah suruh Nabi SAW diam. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kami yang akan mengumpulkan di hatimu. Artinya nggak usah takut engkau nggak hafal. Kami yang akan membuatmu hafal. Setelah kami membacakannya kepadamu, silahkan engkau membacanya. Jadi Jibril alaihissalam, utusan Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad alaihissalam, diperintahkan untuk membacakannya, dan Nabi akan memahaminya, akan menghafalnya. Kalau sudah dibacakan, engkau baru membacanya. Thumma inna alaina bayana. Kemudian kami yang akan menjelaskan. Ini perintah dari Allah agar Nabi Muhammad alaihissalam tidak memotong Jibril ketika dia membacakan Al-Quran. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang didengar oleh Jibril. Lalu Jibril memperdengarkannya kepada Nabi alaihissalam. Dan Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Dan diperdengarkan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Tapi ingat, kalamullah tidak menyerupai firman atau kalamnya manusia. Enggak. Ini kalamu Rabbil Alamin. Maka Allah Azza wa Jal memberikan tantangan kepada seluruh bangsa Arab yang ada pada waktu itu, agar mereka mendatangkan yang seperti Al-Quran. Mereka nggak mampu. Baik, turun tantangan itu. Kalau nggak mampu full seperti Al-Quran, 10 surat saja. Pilih sudah 10 surat. Jangan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Kalau kita bicara surat-surat pendek, ya ada Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tabbat yada idza jaa nasrullah al-fath, inna a'tainakal kautsar, wal 'asr. Kemudian di ila fi Quraisy, lalu inna alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ara'aita alladhi yukadzibu bidin. Atau silahkan pilih 10. Gak mampu mereka. Lalu Allah berikan tantangan agar mereka mendatangkan 1 surat saja yang seperti Al-Quran. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian dalam keadaan ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan 1 surat. 1 surat yang sama dengan itu. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan silahkan kalian panggil, bikin konferensi, ajak profesor-profesor, ikut sertakan orang-orang pintar bersama teknologi yang mungkin sekarang sudah ada. 1 surat. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian belum bisa mengamalkan, melakukan hal itu, kalian tidak akan pernah bisa melakukan. Itu jemaah. Dan subhanallah, membaca Al-Quran tidak seperti membaca hadis, tidak seperti membaca yang lainnya. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, 1 huruf itu dapat 10 kebaikan. Kita baca qul itu dapat 20 kebaikan. Qul a'udzu itu 4 huruf. Jadi qul a'udzu kita dapat 60 kebaikan. Itu di antara keutamaan kitabullah.
Jadi apa yang akan kita baca sebentar lagi seharusnya memotivasi kita untuk sering-sering membaca Al-Quran. Bahkan seharusnya seorang punya wirid ya. Punya wirid. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di malam hari lebih utama daripada di siang hari. Kalau bisa engkau membaca yang di sholat, Masya Allah. Kalau enggak ya di luar sholat. Kemudian paling enggak tiap 3 malam engkau hatam Al-Quran. Kalau enggak mampu ya sepekan setiap Jumat kau baca Al-Quran. Hatam maksudnya enggak mampu ya 2 Jumat baca Quran hatam. Kalau enggak 1 bulan ya one day one juz ya. Kalau enggak ya 2 bulan lah. Jangan lewat 2 bulan kecuali engkau sudah menghatamkan Al-Quran. Jadi 1 hari setengah juz. Enggak mampu ya sudah engkau harus punya wirid paling tidak. Karena Quran ini benar-benar kitab yang penuh dengan berkah. Yang apabila seorang hamba mendawamkan membaca Al-Quran, maka dia akan merasakan keberkahan dalam hidupnya, dalam waktunya, dalam rezekinya. Barakallahu fikum. Jadi semoga ini sebagai muqaddimah sebelum kita membaca hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran Al-Azim. Nah, silakan dibaca hadis pertama dalam bab fadilah membaca Al-Quran. Bismillah. Bab 180, Fadilah membaca Al-Quran. Hadis nomor 991, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahul Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Di hadis pertama ini, hadis Umamah radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara global, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Ya, baca udah. Dalam semua kondisi di mana kita mampu membaca, bacalah Al-Quran. Tapi ada tempat-tempat yang kita tidak boleh membaca Al-Quran, seperti ketika dia di toilet, dia buang hajatnya, maka dia tidaklah membaca Al-Quran. Ketika dia menghubungi istrinya, itu bukan waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk membaca Quran, udah surat apa aja gitu loh. Kita tahu memang 114 surat ini memiliki fadilah yang berbeda-beda. Sebagaimana 6.000 lebih ayat-ayatnya juga beda-beda. Yang paling utama dari Al-Quran adalah suratul Fatihah. Yang paling utama dari ayat-ayatnya adalah ayatul kursi. Tapi bukan berarti kita baca ayat itu saja. Karena, oh udah aku mau baca Al-Fatihah aja, aku mau baca ayat kursi aja. Enggak. Karena Nabi SAW menyuruh kita membaca Al-Quran. Jadi ketika seorang membaca Al-Quran, ini bicara fadilah ya, dia akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, keutamaan sendiri dari sisi pahala yang dia akan dapatkan. Seperti yang kita baca di hadis ini, bahwa siapa yang baca Al-Quran tentunya dia akan mendapatkan syafaat li ashabihi, buat orang-orang yang suka membacanya. Jadi ashab, sahibul Quran, itu bukan orang yang baca sekali selesai. Enggak. Dia baca Quran. Kapan? Ya, kadangkala sepekan sekali. Ya, orang seperti ini tidak disebut sahibul Quran. Sahib itu benar-benar yang yang berdampingan dengan Al-Quran. Kalau dikatakan fulan ini sahibul qahwah,
Oh, sahib qahwah, ini orang ini suka sama kopi, kata dia. Karena setiap kali duduk dia minum kopi gitu loh. Tapi kalau dia tiap Jumat minum kopi, maka tidak dikatakan sahibul Quran. Ini orang suka bola. Oh, hadza sahibul qura. Ini orang sahibnya bola gitu loh. Tapi kalau dia hanya main sepekan sekali, ya bukan sahibul qura. Jadi cuma ya iseng aja gitu loh main bolanya, atau iseng aja minum kopinya. Ini Quran akan memberikan syafaat buat siapa? Li ashabihi. Bukan untuk orang yang baca sekali dua kali, tapi orang yang mendawamkan membaca Al-Quran. Dan tentunya bukan hanya membacanya saja, dia membacanya dan mengamalkannya. Kapan akan Quran ini memberikan syafaat? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Selain kita akan mendapatkan faedah di dunia membaca Al-Quran, ya, tadi disebutkan Allah menyebut Quran ini berkah, Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, tadi fadilah yang pertama didapat adalah keutamaan dari mendapatkan syafaat, ya. Selain bacaan tiap hurufnya dapat pahala. Tapi kalau dia memahami artinya, Quran ini akan memberikan syafaat di dunia dari sisi memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjuki ke jalan yang paling lurus. Maka dia harus memahaminya. Ketika ada rambu-rambu atau ada petunjuk di jalanan, yang kita sedang melakukan perjalanan, lalu tiba-tiba ada petunjuk. Kalau kita baca, namun kita tidak memahaminya, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari apa yang kita baca. Oleh karena itu sekarang banyak aplikasi di handphone yang menawarkan kita bisa melihat rambu-rambu, kemudian kita kamera, lalu muncul artinya. Oh, ini dilarang umpamanya melewatin jalan ini. Tapi ketika sudah dikasih petunjuk namun dia nggak paham, maka dia tidak mendapatkan petunjuk. Maka hendaklah tadi yang membaca Al-Quran berusaha untuk memahami dengan membaca artinya, dengan membaca tafsirnya. Alhamdulillah sekarang ada kemudahan yang tidak didapat oleh orang-orang terdahulu. Dahulu di zaman penjajahan Belanda di negeri kita, nggak semua orang bisa membaca terjemahan Al-Quran. Percetakan juga sangat sedikit sekali. Jumlah mushaf yang ada pun sangat sedikit. Kemudian Indonesia merdeka, mulai banyak percetakan Al-Quran, terjemahannya, tapi tidak semua orang bisa memilikinya. Namun Allah berikan kemuliaan, ya. Allah berikan kemuliaan yang juga menjadi fitnah buat kita semua. Adanya handphone, adanya tab, yang mana kita semua bisa membaca terjemahan Al-Quran mau versi mana saja. Bahkan bukan hanya terjemahannya, dibacakan kita. Yang menjadi pikiran buat kita semua, mau nggak kita baca Quran? Barakallahu fiik. Baik, itu hadis pertama, hadis nomor 991 di bab ini. Baik, dibaca hadis kedua. Lubuk Linggau belum ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 992. Wa'anin Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqadumuhu suratul Baqarah wa alu Imran tuhajjani ang sahibihima rawahul Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan bersama orang yang dahulu mengamalkannya waktu di dunia. Di garis terdepan adalah surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran yang akan membela pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah, di hadis kedua dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta yaumal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Kita tahu manusia di muka bumi ini berbeda-beda dalam mengamalkan sebuah perintah. Ada orang-orang yang nggak bisa baca Quran, nggak bisa dia baca Quran. Dia mungkin rajin sedekah, dia mungkin rajin puasa. Ada orang juga yang ya sedekah enggak, baca Quran enggak, tapi dia amalannya banyak di puasa. Dia punya kelebihan dalam ibadah puasa. Dan kita tahu surga itu memiliki 8 pintu. Yang pintu-pintu ini adalah untuk orang-orang yang memiliki kekhususan dalam memilih sebuah amalan dalam hidupnya. Tapi ada orang-orang yang bisa mengumpulkan semuanya. Dia sahibul Quran, dia sahibus salah, dia sahibus siyam, dia sahib birrul walidain. Dia Masya Allah, dia suka berjihad. Tapi di sini pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran ini? Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ini ketika hidup di dunia. Karena ada manusia-manusia yang membaca Al-Quran. Kalau kita bicara manusia itu ada yang tidak membaca ya, ada yang membaca. Nah, kita bicara yang membaca. Ada orang yang rajin baca Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan. Dia membaca Al-Quran hanya untuk mencari upah dari Al-Quran. Dia membaca Al-Quran hanya untuk pamer, hanya untuk mencari follower, hanya untuk mendapatkan like. Ada. Jadi Allah berikan kelebihan kepada dia, suaranya bagus, indah, orangnya ganteng, umpamanya dia bikin video tentang Al-Quran. Tapi buat apa engkau bikin video itu? Bahkan dia punya rekaman 30 juz. Bayangan kita orang ini Masya Allah ya, dapat pahala banyak dia. Kenapa? Setiap orang yang mendengar dia akan mendapatkan pahala. Sahih kalau niatnya benar dan kalau dia mengamalkan. Maka di hadis ini Nabi SAW mengatakan, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkannya. Dia membaca, dia memahaminya, kemudian dia amalkan. Karena gimana akan mengamalkan kalau dia nggak ngerti? Maka tentunya dia adalah orang yang membaca, memahami, baru mengamalkan. Ini orang, Quran akan datang membela dia. Tapi kalau dia hanya membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya, seperti yang tadi disebutkan, hanya sekedar untuk popularitas, ya untuk follower, subscriber, apalah bahasa-bahasa sekarang, like, maka Quran akan datang menuntut dia. Apalagi Quran ini amalan akhirat. Jangan sampai amalan akhirat digunakan untuk mencari dunia. Terlalu hina dunia ini. Dunia ini akan ditinggalkan.
Kalau engkau punya follower 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 500 juta, wallah mereka gak akan bisa untuk membelamu pada hari kiamat, kecuali amal kebajikan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingat, Quran itu bisa menjadi pembela, bisa menjadi penggugat. Kalau engkau amalkan dengan ikhlas, maka dia akan datang membela. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Di garis terdepan yang akan membelamu adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Nabi SAW mengatakan tuhajjani an sahibihima. Mereka akan melakukan pembelaan buat orang-orang yang suka baca. Ingat sahibul Quran, ingat sahibihima, dia orang suka baca Al-Baqarah, suka baca Ali Imran. Tadi udah disampaikan, kalau orang ini punya wirid, alhamdulillah, ana sebulan sekali khatam Quran, berarti tiap bulan dia akan baca Al-Baqarah. Nanti ketemu Al-Baqarah lagi. Dalam 12 bulan dia baca Al-Baqarah 12 kali. Minimal ya, kalau dia one day one juz. Seperti itu. Berarti dia terus 10 tahun berapa kali dia baca tuh. Maka Al-Baqarah dan Ali Imran akan berada di garda terdepan untuk membela. Boleh jadi kita punya salah, kita punya dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Tapi kita tahu amal-amal kebajikan menghapuskan dosa. Dan khusus untuk Al-Quran akan datang membelamu. Jadi di sini kita juga melihat bahwasanya penamaan suratul Baqarah dan Ali Imran ini dari Nabi Muhammad SAW. Ini menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa nama-nama surat Al-Quran adalah berasal dari keterangan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu digarisbawahi juga ya, yang terpenting dari membaca Al-Quran ini bukan bacaannya, tapi pengamalan dengan Al-Quran tersebut. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya tajwid itu nggak wajib. Pendapat yang mengatakan tajwid itu wajib, beliau mengatakan qaulun dhaif, nggak harus. Tajwid itu memperindah, nah. Tapi nggak semua orang mungkin tahu gunnah ya, tahu dengan berbagai macam hukum tajwid. Oh ini ikhfa, mungkin dia nggak ngerti. Tapi dia membaca Al-Quran, makhorijnya benar. Dia tidak merubah huruf dengan huruf, dia tidak merubah harokat dengan harokat. Maka tadi ketika kau membaca, bacalah artinya. Boleh jadi bacaanmu tidak terlalu bagus. Nanti kita akan lihat beberapa hadis ya berkaitan dengan orang yang mungkin mengeja dia bacanya. Dia satu persatu, nggak seenak orang yang lancar bacaannya. Tapi kalau dia mengamalkan, tetap Al-Quran akan datang membela dia pada hari kiamat. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Wa'an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, bahkan kalau kita lihat ya, disiplin ilmu itu terus berkembang, ada pembahasan yang lebih detail.